Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah klik video ini. Ketemu lagi di channel Kembang Wingit. Bersama saya Hendra di sesi cerita kalian. Mau percaya tapi tidak ada, mau nggak percaya, tapi mereka ada. Cerita kali ini berasal dari Andi. Andi ini tinggal di Magelang. Jadi Andi ini mau menceritakan pengalaman horor yang dialaminya waktu perjalanan berlibur ke rumah saudaranya yang berada di Jakarta. Bagaimana cerita lengkapnya? Tonton video ini sampai habis ya. Oke, tanpa banyak cincong langsung ambil cemilan, pasang headset kalian, kencangkan volumenya, rebahkan badan, pejamkan mata, dan kita mulai. Jadi waktu itu, Andi ini masih tinggal di Magelang. Andi sekeluarga berencana akan pergi ke Jakarta menggunakan kendaraan pribadi, yaitu mobil. Jadi sejak pagi, Andi dan keluarganya ini sudah sibuk prepare dan packing. Mereka sekeluarga berniat akan berlibur sekaligus silaturahmi ke saudara yang ada di Jakarta. Mereka ini berniat berangkat dari Magelang sore hari, jadi perjalanan akan lebih santai. Dan bapaknya Andi ini yang akan nyetir ya, bermaksud menghindari keramaian dengan tidak melakukan perjalanan jarak jauh pada waktu siang hari. Kemudian singkat cerita, berangkatlah mereka sekeluarga ini dari Magelang kira-kira jam 4 sore. Rute yang mereka ambil melalui jalur utara. Selama perjalanan, mereka ini tidak memiliki firasat yang buruk apapun. Dan dalam perjalanan itu pun dimulai. Tak terasa hari sudah mulai gelap dan azan maghrib sudah berkumandang. Mereka ini memutuskan untuk istirahat sejenak di masjid sekaligus menunaikan sholat maghrib. Jadi setelah selesai sholat maghrib, mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Semakin jauh mereka ini melaju, malam ini semakin larut menemani perjalanan mereka. Jadi yang semulanya pada sore hari ini di awal perjalanan, di dalam mobil itu begitu ramai dan penuh canda tawa, khususnya Andi dan juga kedua adiknya. Tetapi ketika malam tiba, berubah perlahan menjadi sepi. Mungkin ya karena ibunya si Andi dan juga kedua adiknya itu sudah tertidur waktu itu. Dan yang masih terjaga hanyalah Andi dan juga ayahnya. Waktu itu jam menunjukkan pukul setengah 11 malam. Mereka ini sudah memasuki area alas roban. Jalanan berliku di tengah hutan dan tanah alas jauh dari kehidupan kota. Disinilah suasana sudah mulai mencekam. Jadi bapak ini mengurangi laju kecepatan mobil. Ya karena kondisi jalan yang gelap, berliku, penuh tanjakan dan juga turunan. Yang kiri dan kanannya itu adalah jurang. Andi dan bapaknya ini merasa ada yang ganjil dan aneh. Sejak mereka ini memasuki area alas roban, mereka ini tidak berpapasan dengan kendaraan lain, seperti bus antar provinsi atau kendaraan lainnya. Padahal jalur yang mereka lewati ini termasuk rute yang sering digunakan untuk menuju ke kota Tegal. Beberapa saat kemudian, setelah melaju, tiba-tiba mobil yang mereka naiki ini menabrak sesuatu di tengah jalan. Jadi suaranya itu sampai mak-brak. Sontak, bapaknya si Andi ini langsung menempikan mobilnya ke pinggir jalan dan mengambil senter yang ada di dashboard. Andi dan juga bapaknya ini kemudian turun dari mobil untuk melihat apa yang terjadi. Ibu dan juga kedua adik si Andi ini juga terbangun mendengar suara benturan tadi. Langsung mereka ini panik dan mau keluar dari mobil. Namun bapaknya Andi ini melarangnya dan menyuruh mereka untuk tetap diam di dalam mobil. Kemudian
Andi ini bergegas memeriksa bagian depan mobil dan bapaknya Andi ini memeriksa di bagian bawah sampai belakang mobil. Andi ini benar-benar yakin kalau benturan sekeras tadi seharusnya bisa membuat bumper mobil ini penyok atau memecahkan lampu kabut mobil itu. Namun, setelah Andi periksa dengan seksama, tidak ada satupun goresan di bagian depan mobil. Bahkan debu dan juga sedikit lumpur yang menempel pada bumper mobil pun masih utuh, tak tersentuh. Waktu itu jujur ya, Andi ini kaget. Kemudian bapaknya Andi ini yang memeriksa bagian bawah sampai belakang mobil juga tidak menemukan benda yang mereka tabrak tadi. Kemudian Andi memanggil bapaknya ini agar ikut memeriksa bagian depan mobil. Mungkin dengan mencari berdua bisa ditemukan kerusakan pada mobil itu akibat benturan yang sangat keras tadi. Namun, mereka ini sudah memeriksa beberapa kali setiap sudut bagian depan mobil. Tidak ada satupun bekas benturan. Lalu, apa yang mereka tabrak itu tadi? Nah, karena mereka ini merasa ada yang tidak beres, ya sudahlah, Andi dan juga bapaknya ini lekas kembali masuk ke dalam mobil untuk melanjutkan perjalanan. Kedua adik si Andi ini langsung pindah posisi duduk. Yang semula duduknya itu di kursi paling belakang, sekarang ini pindah ke kursi bagian tengah bersama dengan ibunya si Andi. Dan Andi ini duduk di kursi depan menemani bapaknya. Mereka pun terus melaju di kegelapan malam ala Seroban. Jam menunjukkan pukul 12 malam tepat. Kedua adik si Andi ini sudah tertidur lagi. Yang terjaga kali ini adalah Andi, bapaknya, dan juga ibunya. Tidak lama kemudian, hujan mulai turun. Hujannya hanya rintik-rintik, namun cukup mengganggu pandangan sampai bapak ini harus membunyikan klakson di setiap akan memasuki tikungan yang tajam. Andi dan juga ibunya ini sengaja tidak membahas kejadian tadi, agar bapaknya si Andi ini tetap tenang dan bisa konsentrasi di jalan. Kemudian setelah perjalanan dilanjutkan, beberapa saat kemudian, dari kejauhan, terlihat ada seperti cahaya neon. Pikirnya mereka ini, alhamdulillah ya, sudah terlihat pemukiman. Nah, setelah semakin dekat, ternyata setelah didekati, itu adalah sebuah warung makan pecel lele kecil tepat di sudut tikungan dan di bawah pohon. Nah, untuk menenangkan suasana, mereka ini memutuskan untuk singgah sejenak. Andi dan juga keluarganya pun turun dari mobil. Entah waktu itu karena mengantuk atau ceroboh ya. Jadi kakinya si Andi ini ketika mau turun ya, terbentur pasak penanda kilometer area. Jadi di sana itu tertulis kilometer 15. Nah, setelah Andi membaca tulisan tersebut, ya sudahlah, Andi tidak memikirkan hal itu lagi. Andi dan juga keluarganya masuk ke dalam warung tersebut. Di dalam warung tersebut, mereka ini disambut oleh penjual. Jadi penjualnya ini menyambut mereka ini dengan ramah, dengan logat khas Pekalongan. Singkat cerita, mereka ini memesan makanan dan minuman yang panas. Iseng-iseng, Andi ini bertanya, "Loh, Pak, kok jam segini masih buka? Bapak jualan sendiri, Pak?" Nah, penjual itu kemudian menjawab, "Iya, Mas, sudah mau tutup. Masnya datang. Saya jualan sama istri saya." "Itu istri saya, Mas." Penjual itu menjelaskan kepada Andi dan juga bapaknya sambil menunjuk ke arah pintu. Tentu saja waktu itu Andi dan juga bapaknya kaget. Waktu itu saat mereka ini masuk ke warung, yang mereka lihat itu hanya bapak penjualnya. Lah, ketika bapak penjualnya ini menjelaskan, tiba-tiba di samping pintu masuk warung tersebut, berdirilah seseorang. Yang berdiri di samping pintu itu adalah sosok wanita dengan rambut panjang dan menghadap ke bawah. Jadi Andi ini tidak tahu ya persisnya gimana mukanya, karena
sosok wanita ini menghadapnya ke bawah. Waktu itu Andi dan juga bapaknya ini masih terheran-heran. Sejak kapan ada orang yang berdiri di samping pintu itu? Tapi kala itu ya sudahlah, Andi tidak terlalu memperdulikan hal itu. Karena yang menjadi perhatiannya Andi ini tertuju pada ayam yang sedang digoreng. Kemudian akhirnya, singkat cerita, mereka pun makan dengan lahap. Ternyata rasa sambalnya itu enak dan sangat cocok dengan lidahnya Andi dan juga keluarganya waktu itu. Sampai-sampai Andi ini nambah sambalnya sampai 2 kali. Setelah kenyang menyantap ayam goreng, mereka ini bergegas kembali ke mobil. Saat masuk ke dalam mobil, untuk yang kedua kalinya, kakinya si Andi ini terbentur lagi dengan pasak penanda kilometer 15 tadi. Oke lah, waktu itu Andi ini ceroboh untuk yang kedua kalinya. Karena ya memang letak pasak itu persis di dekat pintu mobil. Jadi ya wajar saja kalau Andi ini terbentur pasak itu lagi. Mobil mereka pun mulai melaju lagi, ditemani oleh hujan rintik-rintik yang terus mengguyur kawasan itu. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka ini keluar dari Alas Roban dan menuju ke Tegal. Singkat cerita ya, mereka ini sudah menyelesaikan liburan mereka ini di Jakarta. Karena tidak ingin mengalami kejadian seperti kemarin lagi, bapaknya Andi ini memutuskan untuk berangkat dari Jakarta waktu pagi hari. Jadi ketika nanti memasuki Alas Roban, hari masih siang. Kemudian setelah berjam-jam mereka ini menempuh perjalanan. Akhirnya mereka ini kembali memasuki area Alas Roban. Waktu itu sekitar jam 1 siang. Nah, Andi ini penasaran ya dengan warung pecel lele yang waktu itu mereka singgahi. Soalnya rasa sambalnya ini enak. Namun sayang, mestinya kan warung pecel lele biasanya buka ketika sore menjelang malam hari. Nah, adiknya si Andi ini tiba-tiba ingin buang air kecil ya. Bapaknya Andi ini kemudian menepikan mobil di tikungan jalan yang agak luas waktu itu. Dan menyuruh adiknya Andi ini untuk buang air kecil mepet dengan mobil. Nah, sambil istirahat sejenak sekaligus menikmati pemandangan Alas Roban di siang hari. Tidak bisa dipungkiri lagi kalau pemandangannya waktu itu ya sangat indah. Nah, tiba-tiba secara tidak sengaja Andi ini melihat sebuah pasak kilometer bertuliskan kilometer 15. Waktu itu Andi ini kaget luar biasa. Karena apa? Pasak itu adalah pasak yang membentur kakinya saat tempo hari. Dan posisi pasak itu persis di tepi jurang. Dan seingat Andi ini ya, posisi warung pecel lele waktu itu kira-kira 3 meter di belakang pasak tadi. Nah, Andi ini langsung memanggil bapaknya dan juga ibunya untuk menunjukkan pasak tadi dan lokasi warung. Setelah diamati, tikungannya ini juga persis seperti waktu itu. Ada pohon besar di tepi jalan dan pasak bertuliskan kilometer 15. Namun, 1 meter saja di belakang pasak itu sudah jurang yang sangat dalam. Tapi malam itu posisinya warung pecel yang disinggahi oleh Andi dan keluarganya itu 3 meter dari belakang pasak. Kesimpulannya waktu itu, mereka ini sedang makan di pinggir jalan tepat melayang di atas jurang. Hanya satu hal yang bisa menjelaskan kejadian tersebut. Mereka ini, Andi ini ya, dan juga keluarganya, singgah di warung gaib. Oke guys, itulah tadi cerita singkat ya dari Andi yang membagikan pengalaman horornya yang pernah singgah di warung gaib. Bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita pengalaman horor, silahkan kirim cerita kalian ke email di bawah ini ya. Nanti saya akan bawakan di sesi cerita kalian. Cukup sekian video kali ini, saya Hendra undur diri. Ketemu lagi di video selanjutnya dan bye.